Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga dimudahkan semua urusannya dan dimudahkan semua rezekinya. Amin. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP ya. Ini adalah HP Redmi 2 ya. Jadi kendala dari HP ini ke teman-teman. Jadi itu kadang layarnya itu bergerak sendiri ya. Terkadang saya pencet-pencet seperti ini itu akan kembali ke menu lagi atau molah-malih ya, atau pokoknya berjalan sendiri ya teman-teman. Jadi layarnya berjalan sendiri. Padahal saya sudah mendownload aplikasinya teman-teman. Aplikasi nah seperti ini. Nah, tapi itu tidak ada apa yang namanya ya, tidak ada perubahan ya. Jadi saya juga bingung dan mungkin ini harus diganti dengan yang baru ya. Jadi ini sudah saya siapkan ini touchscreen yang baru, jadi ntar saya akan ganti. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru mampir, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita itu ya, kembali ke HP-nya, kita copot dahulu kartunya ini teman-teman. Nah, ini keturnya sudah saya copot dan kemudian saya akan copot semua baut-baut yang ada di HP ini. Oke, terkadang HP Xiaomi atau HP apapun ya, ketika layar bergerak-gerak itu ya biasanya itu banyak ya kendalanya ya. Terkadang disebabkan layar bergerak-gerak sendiri itu terutama ketika layar HP itu tertekan ya, tertekan dengan beban yang begitu kuat ya. Contohnya seperti ketika teman-teman tidur itu biasanya itu ketindihan ya, atau HP-nya itu ya tertekan dengan tangan atau gimana ya. Intinya ketindihan gitu ya. Jadi itu bisa disebabkan touchscreen itu bergerak sendiri. Dan ada juga bisa disebabkan dengan chargernya ya. Charger biasanya juga berpengaruh. Apabila teman-teman mempunyai kendala seperti ini atau layar bergerak itu harus dicek dulu ya dari charger HP-nya, terkadang atau charger itu minta ganti atau masih bagus ya, jadi harus dicek dulu agar teman-teman tahu penyebabnya. Ketika sudah diganti dengan yang baru ya teman-teman, itu masih tetap saja atau tidak ada perubahan, maka teman-teman download aplikasinya ya, di Play Store itu banyak sekali. Apabila sudah mendownload aplikasinya tidak ada perubahan, berarti memang ini sudah minta ganti touchscreen-nya ya, atau layar depannya ya. Oke, jadi ini sudah saya buka mesinnya teman-teman. Jadi seperti ini, mesinnya masih bagus ya. Oke, dan kemudian saya letakkan dulu ini mesinnya dan saya akan buka layar depannya ini ya, menggunakan eh, power up ya, atau ini solder up atau solder uap ya, untuk pemanas layar depan ya. Inti dari pemanasan ini agar lem yang ada di setiap sisi-sisi touchscreen ini lunak ya, terkena panasnya solder up ini ya. Oke, jadi ini saya setel di sekitaran 350 ya panasnya, dan anginnya saya kasih 3 ya. Dan ini saya urutkan setiap keliling-kelilingnya dari sisi layar touchscreen ini ya. Dan kemudian saya membuka dengan pinset ya, atau seperti plastik tipis ya. Karena kalau tidak menggunakan plastik tipis ya tidak bisa teman-teman ya, karena ini lubangnya sangat kecil sekali, mencari celah-celahnya agar bisa LCD ini terangkat ya. Oke, jadi ini sudah hampir terkena ya teman-teman, hampir lepas. Nah, ini jadi harus berhati-hati sekali karena risiko dari pencopotan LCD atau setiap layar itu resikonya sangat besar sekali ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika saya pencopotan, dan saya sudah banyak sekali ya membuat video-video yang kemarin-kemarin tuh banyak sekali penggantian tentang LCD juga itu banyak.
teman-teman bisa perhatikan, bisa ikuti cara saya, semoga ya bisa lancar-lancar saja ya, tidak ada kendala. Oke, jadi ini banyak lemnya teman-teman ya. Jadi sisa-sisa lem yang ada di touchscreen ini. Oke, jadi saya bersihkan dulu agar ntar ketika saya pencopotan menggunakan mesin power nah ini ya power kok power ini apa namanya? Separator ya, mesin separator pencopot antara LCD dan touchscreen ya. Jadi agar lem-lem yang ada di touchscreen itu harus dibersihkan dulu agar kawat ketika kita penarikan ntar tidak ada yang menghalang-halangi ya. Oke, jadi ini sudah saya setel ya. Jadi saya setel ini mesinnya ini ke 70 ya panasnya, dan ini saya menggunakan kawat ukuran 0,3 ya. Jadi tidak besar sekali dan tidak kecil sekali, jadi sedang teman-teman ya. Jadi saya persesikan seperti ini ya, harus pepetkan dengan touchscreen ya. Jangan sampai ngambang ketika kita menarik kawatnya ini, karena kalau mengambang khawatirnya ntar bisa menyobek atau mengelotok ya, mengelotok plastik yang ada di LCD-nya itu ya. Bahkan LCD-nya juga bisa mempengaruhi dan itu bisa menyebabkan LCD-nya rusak ya. Oke, jadi seperti ini sudah selesai dan saya angkat ini teman-teman. Jadi prosesnya cepat sekali. Dan ini lihat ya, jadi seperti ini ya, eh, harus di depannya layarnya ya, layar touchscreen ya. Jangan sampai di atasnya ketika kita mencopotnya ya. Oke, jadi ini sudah saya copot teman-teman ya. Oke, dan kemudian saya akan letakkan ini. Nah, ini dan kemudian saya akan bersihkan dahulu lem-lemnya ya yang ada di permukaan kaca LCD-nya ini. Karena ini pembersihannya sangat lama, jadi saya skip dulu, dan kemudian ketika saya sudah bersihkan ini saya menggunakan thinner ya. Cara membersihkan sisa-sisa lemnya itu menggunakan thinner agar benar-benar bersih, tidak ada yang menghalang-halangi ya. Oke, jadi ini sudah mengkilat, sudah saya bersihkan, saya menggunakan tisu dan saya campurkan dengan thinner ya, dan ini sudah bersih sekali teman-teman dan siap untuk dicoba ya. Oke, jadi harus benar-benar bersih ya. Oke, jadi ketika sudah bersih seperti ini, kemudian saya ambil dahulu ya mesinnya dan saya pasangkan kembali dan coba saya tes LCD ini apakah LCD ini normal atau tidak ya. Jadi biasanya teman-teman ya, jangan sampai terjadi tapi biasanya itu kadang ya ada yang gagal, ada yang berhasil ya dengan pencopotan antara touchscreen dan LCD ya. Jadi itu harus berhati-hati teman-teman. Jadi ini coba saya tes apakah LCD ini benar-benar normal atau error ya. Kalau error ya terpaksa ganti LCD ya. Oke, jadi ini sudah saya pasang baterainya dan kemudian saya hidupkan HP-nya dan saya lihat, oke, jadi ini sudah menampilkan tulisan Xiaomi ya. Jadi eh, saya lihat dari fisik LCD ini memang ternyata masih normal ya, atau tidak ada tidak ada cacat ya. Jadi ini sudah sip sekali teman-teman. Jadi ini berarti proses pencopotan menggunakan mesin separator pemisah LCD dan touchscreen itu tadi memang sudah berhasil ya, atau tidak gagal. Oke, dan kemudian saya copot kembali ya, mesin-mesinnya ini saya copot kembali, dan kemudian saya akan bersihkan setiap sisi-sisi dari sekitaran bodi dari peletakan touchscreen ini ya, karena di sini banyak sekali sisa-sisa lem ya teman-teman, itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan ketika kita menimpah lem lagi itu akan tidak presisi ya, atau layarnya itu akan melongo, atau cara bahasa Jawabnya mangap ya. Nah, itu teman-teman, jadi harus dibersihkan ya. Kalau tidak dibersihkan itu ntar khawatirnya jelek ya. Jadi ya agak melembung gitu ya, layarnya agak ke depan, jadi itu harus dibersihkan, tidak ada menghalang-halangi touchscreen-nya ketika kita pengeliman ya. Oke, jadi saya bersihkan semua ketika sudah saya bersih. Oke, dan seperti ini saya sudah bersihkan semua. Dan kemudian setelah saya bersihkan seperti ini, kemudian saya proses pengeliman teman-teman. Jadi saya menggunakan lem ini ya, LCD ini saya menggunakan T7000 teman-teman ya. Oke, T7000. Jadi saya warnanya ini hitam mensesuaikan dengan keadaan warna ya. Jadi di layar HP-nya ya. Kalau warna
layar HP-nya hitam ya pakai lem hitam, kalau layar HP-nya itu putih ya pakai putih ya. Ya bisa saja pakai hitam tapi ya agak kelihatan ya karena tidak sesuai dengan warnanya. Oke, jadi saya kasih setiap keliling-kelilingnya ini teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak, secukupnya aja ya teman-teman ya. Oke, ketika itu kita coba akan letakkan dulu dari LCD-nya ya. Oke, ketika kita sudah yakin sudah bersih LCD-nya, kita letakkan dulu LCD-nya ya. Oke, letakkan seperti ini dan kita paskan ya. Kita tekan agar LCD itu mapan atau terap dengan seperti tadinya ya. Oke, dan ini saya ambil touchscreen-nya ya, dan ini saya akan kelebet dari isolasi touchscreen ini, kan di sini ada lapisan seperti plastik ya. Nah, ini harus dikelotok ya teman-teman, karena ya kalau tidak kelotok ntar warna dari layarnya itu ntar buram ya. Nah, ini sudah saya kelotok dan saya siap akan menempelkan di eh, ini ya, di depan LCD-nya seperti ini, dan saya paskan dan saya tekan-tekan setiap sudut dan sisinya ya, agar eh, agar presisi ya, atau agar lem itu melekat dengan sempurna ya. Oke, dan kemudian saya setelah menekannya dan sudah yakin semua itu rapat, dan kemudian saya tali dengan karet ya, karena ini memang saya kebiasaan menggunakan karet. Kalau menggunakan seperti capitan atom itu kuadratnya ntar LCD-nya juga ikut pecah ya, jadi saya lebih amannya menggunakan karet. Kalau karet itu tidak, risikonya tidak besar teman-teman ya. Oke, jadi saya kasih setiap atas, bawah, dan tengah ya, jadi seperti ini. Dan ketika kita sudah kasih karet seperti ini teman-teman, kita tunggu sampai kering ya. Oke, ketika sudah kering teman-teman, jadi ini saya lepas kembali karetnya ya. Jadi ini sudah kering, jadi sudah apa namanya, lemnya itu sudah melekat dengan sempurna ya. Oke, dan kemudian saya pasangkan kembali mesinnya ya teman-teman. Oke, dan ini lupa, saya akan memasangkan dulu kameranya, ini belum saya pasang kameranya ya, tadi lepas. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ya, seperti kamera atau seperti karet-karet di setiap komponen mesinnya itu kadang kan ada yang ketinggalan, itu jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Oke, jadi kita harus diperiksa kalau sudah yakin sudah terap semua, sudah ada yang terpasang, jadi kita pasang kembali mesinnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus dipaskan ya. Oke, dari lubang bautnya ya. Oke, dan kemudian saya coba kancing dulu ya mesinnya agar tidak lepas ya. Menggunakan satu baut aja. Oke, dan seperti ini teman-teman. Dan saya akan masukkan dulu ini dari soket ya, dari soket LCD-nya ya. Saya masukkan dulu. Oke, jadi harus pelan-pelan teman-teman. Nah, ini dari touchscreen-nya juga saya pasang dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi harus pelan-pelan. Nah, kalau sudah terpasang, oh jadi ini saya lupa ya, belum memasang kabel. Nah, antenanya saya ini belum pasang, jadi saya tak pasang dulu ini teman-teman. Oke, jadi ini mesin bawah dan kabel antena juga jangan sampai lupa ya, karena kalau kabel antenanya ini lupa, jadi itu tidak keluar sinyalnya ya, tidak keluar sinyalnya. Jadi harus jangan sampai lupa ya. Oke, jadi saya sudah rapikan dan kemudian saya tutup kembali HP ini ya. Oke, ketika sudah terp seperti ini teman-teman, kita ya tinggal baut aja ya, karena sudah rapat ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, cara mengganti touchscreen ya. Ya, kalau lihat memang gampang teman-teman. Jadi itu harus praktek ya, harus belajar ya. Dulu saya juga ya belum bisa seperti ini, jadi saya sering belajar dan belajar terus ya. Jadi saya sudah kebiasaan dan itu ya jarang gagal ya. Maksudnya itu pasti berhasilnya. Oke. Jadi ini sudah saya pasang kartunya dan kemudian saya akan pasang baterainya ya. Dan ketika sudah saya pasang baterainya dan saya tutup kembali dari penutup HP ini ya. Oke, dan kemudian saya akan nyalakan, coba saya akan tes apakah touchscreen ini benar-benar normal ya. Seharusnya ya normal ya karena baru ya, tapi belum tentu ya teman-teman, kadang ya masih baru juga error ya. Oke, jadi saya ini masih masih proses pembukaan. Nah, ini sudah membuka. Oke, dan ini sudah berhasil dan ini sudah normal ya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Jadi ini
video kali ini apabila bermanfaat. Jadi jangan lupa teman-teman dukung terus channel Kang Des Official ini dengan cara subscribe dan like dan komen dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.